hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, agar pertemuan kita hari ini lebih berkah, lebih mendapatkan pertolongan dari Allah, mari kita awali terlebih dahulu dengan berdoa. Untuk itu, tolong salah satu untuk memimpin berdoa. Dipersilakan. Kita berdoa. Tangan diangkat, kepala ditundukkan, doaan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah, ya Alim, iftah lana babana bil Qur'anil Azim. Nasrum minallah wa rasulun qarib. Sebelum kita lanjutkan, akan saya cek terlebih dahulu kehadiran kalian untuk hari ini. Adakah yang hari ini tidak masuk anak-anak semuanya? Baik, saya cek dulu ya. Aulia Khairun Nisa hadir. Ayu Nazarina hadir. Dwi Aisyah. Dwi Aisyah, kenapa? Ada yang tahu? Belum ada keterangan. Semoga jika ada urusan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga ketika sakit juga segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inas Atia, Husnul Haryani, Lutfi Asila. Baik, anak-anak sekalian, sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Pastikan buku, alat tulis sudah siap ya? Baik. Saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada kalian. Pada pertemuan terakhir kita sudah membahas tentang apa, anak-anak? Hari akhir. Oke. Hari akhir itu ada sebuah kejadian di mana nanti kita akan dihisab atau dihitung amal-amal kita. Nah, salah satu yang nanti akan mendapatkan ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala di hari akhir adalah mereka orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Nah, insya Allah hari ini kita akan bersama-sama mempelajari materi tentang zakat. Jadi hari ini kita akan belajar tentang zakat. Sebelum itu, coba saya ingin bertanya dulu kepada kalian. Tahu gak kalian apa itu zakat? Zakat itu apa? Yang kamu tahu tentang zakat apa? Amal yang harus dikerjakan. Bagus. Oke. Nah, kemudian pernah nggak kalian bayar zakat? Pernah bayar zakat? Di mana? Biasanya kalau kalian bayar di mana? Di musola. Ada lagi di mana? Di masjid. Ada lagi yang pernah mempunyai pengalaman bayar zakat? Di sekolah. Kapan itu kalian bayarnya kira-kira? Yang pernah kalian lakukan? Waktu bulan Ramadan. Berarti ketika kalian bayar itu menyesuaikan waktu yang telah ditentukan ya, tidak sakarepe dhewe, tidak semaunya sendiri. Jadi hari ini kita akan bersama-sama mempelajari tentang materi zakat. Kenapa kita harus mempelajari materi ini? Jadi kita tahu bahwasanya ternyata di sekitar kita itu masih banyak orang-orang yang membutuhkan. Ya, mereka dari golongan orang-orang miskin ataupun orang-orang lain yang membutuhkan uluran tangan. Nah, ternyata dengan zakat ini itu bisa sebagai sarana untuk berbagi. Dan kenapa kita harus mempelajari materi ini? Karena harapannya kita juga bisa menjadi orang yang memberikan. Kita termasuk orang yang berbagi, bukan hanya sekedar mengharapkan diberi, tapi harapannya menjadi orang yang bisa mengeluarkan zakat. Dan satu lagi, karena zakat itu kan wajib, berarti nek nggak dilaksanakan bagaimana?
dosa. Sehingga kita harus tahu apa saja ketentuannya, kapan kita harus bayar zakatnya. Jangan sampai karena wajib dan kita laksanakan justru kita terkena dosa. Oke, selanjutnya apa saja yang akan kita pelajari hari ini? Jadi anak-anak sekalian, hari ini insya Allah kita akan mempelajari materi tentang zakat, khususnya terkait dengan zakat fitrah. Nah, untuk itu akan saya sampaikan terlebih dahulu indikator pencapaian kompetensi atau tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Yang pertama adalah meyakini bahwa zakat itu merupakan perintah agama. Yang kedua, yaitu kalian diharapkan dapat berperilaku peduli kepada sesama dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, kalian nanti diharapkan dapat menjelaskan pengertian zakat. Yang keempat, kalian diharapkan dapat menunjukkan dasar hukumnya zakat apa saja. Yang selanjutnya yang kelima, kalian diharapkan dapat mendeskripsikan jenis-jenis zakat itu ada berapa. Ya, yang keenam, kalian diharapkan dapat mengemukakan syarat wajibnya zakat fitrah. Nah, ini sudah masuk ke zakat fitrah. Yang ketujuh, kalian diharapkan dapat menelaah ketentuan pembayaran zakat fitrah tersebut. Kemudian yang kedelapan, menguraikan waktu-waktu untuk menunaikan zakat fitrah. Yang kesembilan, mengklasifikasikan golongan penerima zakat fitrah. Dan yang terakhir, menerapkan cara menghitung zakat. Jadi nanti di akhir kalian akan praktek menghitung zakat fitrah. Oke, sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Nah, baik, akan saya jelaskan terlebih dahulu hal-hal yang akan kalian lakukan dalam pembelajaran hari ini. Jadi nanti kalian akan saya bagi menjadi 4 kelompok. Nah, agar lebih mudah dalam membagi kelompok, nah ini kan kebetulan tempat duduknya sudah tertata, dan karena kita masih masa pandemi, jadi nanti kita diskusinya dalam bentuk kelompok, tapi kelompoknya tetap harus memperhatikan prokes, harus jaga jarak. Dan teknisnya agar lebih mudah, nah ini kan ada 15, akan saya bagi menjadi 4 kelompok. Setiap kelompoknya adalah 4. Oke, jadi nanti kelompoknya adalah ini 1, 2, 3, 4 menjadi 1 kelompok. 1, 2, 3 saja ya, nggak apa-apa, berani. 1 kelompok, 1, 2, 3, 4 menjadi 1 kelompok. Dan terakhir ya, baris 4 ini. Teknisnya nanti kalian langsung putar meja, tetap memperhatikan jarak ketika diskusi. Baik, sambil saya bagikan untuk lembar kerja yang harus kalian kerjakan nanti ya. Sambil dibagi dulu, sambil saya jelaskan teknis mengerjakan atau melaksanakan kegiatan pada hari ini. Oke, sudah dapat semuanya? Ya, jadi untuk kegiatan kita hari ini nanti kalian akan berdiskusi. Namun sebelumnya akan saya awali terlebih dahulu ya dengan penjelasan materi pada poin-poin pokoknya. Pastikan kalian sudah memegang LKPD yang sudah saya bagikan. Di situ ada lembar kerja yang untuk dipegang setiap siswa, dan ada 1 materi serta 1 lembar diskusi. Pastikan untuk yang masing-masing siswa sudah memegang. Ini sepertinya ada sisa 1 dekat sini. Untuk mengawali pembelajaran kita, saya akan menampilkan sebuah video. Kalian perhatikan lembar kerja yang pertama, di mana di situ kalian diminta untuk mengamati ya. Oke, silakan sekarang semua fokus ke depan terlebih dahulu. Pembagian zakat di markas Polresta Solo Kamis 24 Juni pagi dipenuhi dengan warga miskin yang saling berdesak-desakan. Saking banyaknya warga yang mengantri, pembagian zakat sempat diwarnai. Coba anak-anak sekalian, dari video yang kalian cermati tadi, adakah yang ingin kalian sampaikan, kalian tanyakan, yang sudah kalian temukan pada dan kalian tulis pada LKPD yang sudah saya sediakan? Apa?
Kenapa? Oh iya, dalam video tadi itu menjelaskan zakat fitrah atau zakat mal ya? Bagus. Nah, kira-kira tadi itu zakat mal atau zakat fitrah? Zakat? Yang bisa juga zakat mal, bisa juga zakat fitrah. Tetapi kalau lihat dari kondisinya tadi sepertinya adalah zakat mal. Ada lagi yang bertanya? Oke, baik. Agar lebih jelas terkait dengan materi yang akan kita pelajari hari ini, baik, silakan sekarang bisa perhatikan kembali ke depan. Saya akan menjelaskan secara singkat terkait materi kita hari ini, yaitu tentang zakat. Nah, ada yang tahu apa itu zakat? Zakat itu kalau kita teliti dari segi bahasa, itu bermakna bersih dan bersih, suci, subur dan berkembang. Ya, zakat. Ya. Kemudian kalau secara istilah, ya, bisa kita pahami makna dari zakat itu adalah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam. Ya, kemudian dan diberikan kepada golongan tertentu. Nah, coba kalau kita amati secara singkat, zakat adalah harta tertentu yang wajib. Berarti ada ketentuannya, zakatnya itu hukumnya adalah wajib. Yang beragama Islam, yang mengeluarkan siapa? Orang Islam. Dan diberikan kepada golongan yang berhak. Jadi nggak semua orang bisa menerima. Nah, tadi saya sampaikan bahwasanya zakat itu adalah harta yang wajib dikeluarkan. Apa dasarnya? Dasarnya disebutkan oleh Allah dalam surat At-Taubah. Ayatnya adalah 103. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Jadi Allah memerintahkan kita ambillah zakat. Zakat itu diambil, bukan kita semau kita. Jadi aslinya, sebenarnya kita ngambilin zakat itu sah-sah saja. Datang ke rumah-rumah begitu diambil sah-sah saja, karena memang perintahnya adalah khudh min amwalihim. Sebagian harta mereka yang diambil nggak semua, karena semua kasihan habis nanti. Sebagian. Dengan zakat itu kamu akan apa? Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Kenapa? Karena sesungguhnya zakat itu mensucikan, membersihkan. Bukan dengan makna kok mengurangi harta, tidak, tetapi justru itu akan membersihkan. Nah, dan mendoalah untuk mereka, sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Oke, jadi jelas ya, hukum membayar zakat adalah wajib. betul sekali, wajib. Dalilnya adalah Surat At-Taubah ayat 103. Selanjutnya, nah, tadi saya sebutkan di awal bahwasanya zakat itu terbagi menjadi dua. Oke, 3 ditambahi karena yang satunya zakat apa? Nah, ya, tadi keliru, salah nyebutkan. Saya koreksi ya, zakat terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama zakat fitrah, yang kedua zakat. Nah, zakat fitrah itu apa? Zakat yang dikeluarkan oleh setiap umat Islam, baik laki-laki, perempuan, dewasa maupun anak-anak yang masih hidup di malam Idul Fitri kepada orang yang tidak menerimanya. Jadi kalau fitrah itu dikeluarkannya oleh umat Islam di bulan Ramadan. Dan semuanya, baik itu yang laki-laki, yang perempuan, yang bayi, yang tua, selama dia masih hidup. Nah, oke, yang kedua, zakat mal atau zakat harta, yaitu zakat yang wajib dikeluarkan seorang muslim sesuai dengan nisab dan haul. Nah, kalau zakat mal ini ada 2 istilah yang mungkin agak asing bagi kita. Ada nisab, ada haul. Nisab itu adalah batasan minimal harta, itu namanya nisab. Kalau haul itu adalah masa kepemilikan 1 tahun.
untuk membahas dan mendalami materi ini, nah, kita akan lebih fokus pada kegiatan diskusi. Tadi sudah ada sebuah pertanyaan yang bagus sekali berkaitan dengan zakat ini. Bagaimana kalau zakat itu diberikan kepada yang selain muslim, boleh apa tidak? Itu menjadi sebuah permasalahan, salah satunya nanti akan kita diskusikan. Nah, permasalahan lain, zakat itu sama nggak dengan sedekah? Nah, coba kalian bahas. Yang kedua, khususnya di masa pandemi, itu bagaimana kalau kita menyalurkan zakat? Dan yang ketiga, bayarnya ke siapa? Baik, untuk diskusi saya berikan kesempatan waktu. Nah, nanti apa yang kalian lakukan dalam diskusi ini? Ya, jadi kalian baca materi yang sudah saya sediakan, kemudian diskusikan permasalahan-permasalahannya dan tuliskan dalam lembar kerja, dan selanjutnya terakhir kalian presentasikan hasilnya kepada teman-teman yang lain. Oke, waktunya untuk diskusi maksimal 20 menit dimulai sekarang, silakan dimulai. Yang menurut kalian, tapi di sini ada bagaimana sesuai dengan ketentuannya, kan bisa dengar. Dipahami dulu. Ini kan nomor 2 ini sebenarnya bisa dua makna. Tapi kalau dari pertanyaan sebenarnya bagaimana zakat, bagaimana cara membayar? Nah, cara bayar zakat itu bisa kan kamu juga jelaskan dulu cara bayar zakat yang untuk ini gimana. Dan kalau misalnya bagaimana terkait dengan pertanyaan Mbak Nafa tadi, itu sebenarnya bisa juga dijawab dari ini. Tapi kalau pertanyaan yang nomor 2 atau 3, bagaimana membayar? Nah, awalnya bisa kamu analogikan misalnya dalam satu keluarga ini kegiatan bayar gimana? Dengan melihat syaratnya apa? Kan ada. Berarti gimana? Dengan yang berbeda sama. Coba diskusikan. Untuk kasus-kasus tertentu itu harus nggak usah. Tapi yang lebih bagus ditulisnya kalau nanti keterangan. Untuk kasus-kasus tertentu itu harus memperhatikan syarat-syaratnya. Perhatikan ya, pastikan kalian membaca perintahnya dengan baik karena memang harus dianalisis dulu kasus-kasus yang terjadi sebelum menghitung zakatnya. Dengan sambil memperhatikan ketentuan siapa saja yang termasuk syarat wajib zakat. Jangan sampai keliru. Jadi anak-anak sambil saya jelaskan ya, penanggalan dalam Hijriyah itu mulainya adalah dari maghrib. Jadi misalnya 29 Ramadan itu berarti mulainya kemarin, maghrib kemarin. Kalau misalnya hari ini 29 Ramadan berarti mulainya maghrib kemarin sampai maghrib nanti. Itu tanggal 29. Setelah maghrib nanti itu berarti sudah masuk ke hari berikutnya, entah itu 30 atau 1 Syawal. Itu untuk menganalisis ya soal nomor 2. Jangan sampai keliru. Oke, waktunya berakhir. Silakan bisa dipersiapkan untuk masing-masing kelompok. Bisa untuk persiapan menyampaikan hasil
berarti hasil diskusi plus menyampaikan hasil perhitungan untuk yang nomor 1. Kelompok 2 menyampaikan diskusi plus hasil menghitung pada soal nomor 2 dan seterusnya sampai soal nomor 4. Oke, silakan kelompok 1. Sudah siap ya? Yang lainnya memperhatikan apa yang disampaikan oleh kelompok 1. Presentasinya tetap di tempat situ saja dengan berdiri dan menghadap ke teman-temannya. Ya, silakan Mbak. Kelompok 1. Menghadap ke temannya ya, di tempat situ tapi menghadap ke temannya. Bisa mencari posisi. Untuk presentasi pastikan kalian mengawali dengan salam, menyampaikan dari kelompok mana dan apa yang akan kalian sampaikan, dipaparkan. Yang lainnya menyimak dan memperhatikan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin menyampaikan diskusi hasil kelompok saya. Silakan. Pertanyaan pertama, zakat dan sedekah apakah sama? Zakat dan sedekah berbeda. Jika zakat hukumnya wajib dan tidak boleh tenaga, sedangkan sedekah hukumnya tidak ditentukan dan boleh dengan tenaga. Nomor 2, keluarga yang berbeda agama bagaimana zakatnya? Untuk keluarga yang berbeda agama hanya anggota keluarga beragama Islam yang wajib membayar zakat, karena syarat wajib untuk membayar zakat kita adalah beragama Islam. Nomor 3, bagaimana menurutmu pengaturan zakat fitrah untuk membantu penanganan COVID? Dibolehkan karena Majelis Ulama Indonesia mengizinkan pemanfaatan dana zakat untuk mengatasi pandemi COVID-19 sesuai jurnal ilmiah ekonomi Islam. 1 beras 2,50 kg dikali 8 orang yang ada menjadi tanggungan Pak Zakaria. Jadi yang dikeluarkan untuk membayar zakat Pak Zakaria adalah 20 kg beras. Sudah? Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum berpindah ke kelompok yang kedua, masih di kelompok 1 dulu. Ada yang ingin bertanya atau mungkin tadi jawabannya beda, pendapatnya beda, silakan ditanyakan. Ada? Coba saya pengen tanya kalau begitu. Tadi mendapatkan 21 keluarga tadi harus membayarkan 20 kg. Rinciannya bagaimana? Satu istri, 3 orang anak, 2 keponakan. Berarti berapa orang? 8. Satu orangnya berapa kilo? 2,5 kilo. Berarti 20 ya? Oke, baik. Berikan aplaus untuk kelompok 1 yang sudah selanjutnya. Sekarang kelompok 2, silahkan dipersiapkan. Ya, menghadap ke sini ya. Yang lainnya memperhatikan, ya silakan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
dihitung, dijawab Mbak? Dihitung dengan alasan apa? Bisa kamu jelaskan biar semuanya paham. Karena itu masih tanggal 29. Ya, karena masih tanggal 29. Berarti masih masuk bulan Ramadan. Oke, ada lagi yang bertanya? Ya. Sudah? Baik, kalau sudah berarti terima kasih kepada kelompok baik dan peserta. Kita berikan applause bersama-sama ya, kepada kelompok 2. Ya, pertanyaan yang bagus tadi ya, bisa menambah wawasan lebih yang belum tahu. Oke, selanjutnya adalah kelompok 3. Silakan bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok 3. Yang pertama, zakat dan sedekah apakah sama? Tentu berbeda. Zakat adalah harta yang masih dikeluarkan dan ada aturannya. Sedangkan sedekah adalah harta yang sunnah dan tidak ada ketentuan waktunya. 2. Keluarga yang berbeda aturan bagaimana zakatnya? Yang membayar zakat hanya yang muslim sesuai dengan ketentuan Islam. Sedangkan yang non muslim tidak perlu membayar zakat. 3. Bagaimana menurutmu penyaluran zakat fitrah untuk membantu penanganan COVID? Pemanfaatan dana zakat untuk kondisi saat ini dilakukan secara bebas, tetapi harus berdasarkan kriteria yang jelas agar tidak keluar dari fungsi zakat itu sendiri. Salah satu langkahnya adalah menggunakan dana zakat yang dikelola oleh Basnas. Oke, lanjutnya. Nomor 3, Pak Angga baru saja mendapat musibah. Ayahnya meninggal pulang dari sholat asar di terakhir bulan Ramadan. Pak Angga tinggal bersama istri dan 3 orang anaknya. Pada hari itu juga Pak Angga berencana untuk membayar zakat fitrah untuk keluarganya. Maka berapakah besar zakat yang harus dikeluarkan oleh Pak Angga? 6 kali 2,5 kg sama dengan 15 kg. Jadi zakat yang harus dikeluarkan oleh Pak Angga sebesar 15 kg. Ya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum. Nah, kita beri kesempatan kelompok lain dulu. Barangkali ada yang mau menambahkan informasi ataupun mungkin menanyakan kepada kelompok 3. Ya, silakan Mbak. Ya, sampaikan. Ayah yang meninggal itu 4 minggu atau Ya, coba gimana? Ayahnya yang meninggal dihitung apa enggak, Mbak? dihitung karena kan meninggalnya pas asar sebelum matahari tenggelam. Oke. Betul kan? Ada yang mungkin mau menanggapi atau mungkin mau menyanggah, boleh. Silakan. Dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuannya tadi. Dipersilakan. Yang bertanya boleh menyanggah karena enggak sesuai dengan jawabanmu. Kenapa? Coba tak apa-apa disampaikan. Dengan memperhatikan syaratnya tadi. Syaratnya apa? Syaratnya? Atau mungkin alasannya? Alasannya kenapa enggak tadi? Karena meninggalnya sebelum matahari tenggelam dan masih di bulan Ramadan. Dan masih di bulan Ramadan. Nah, kamu tadi bertanya tentunya karena mungkin jawabannya agak berbeda. Menurutmu bagaimana? Menurut kelompok kalian? Karena ayahnya itu meninggal di hari itu juga. Meninggal di hari itu juga. Dan Jadi enggak dihitung. Oke, karena sudah meninggal. Oke. Jadi coba dilihat lagi ke syaratnya. Syarat wajibnya apa? Masih hidup ketika matahari terbenam. Jadi bisa disimpulkan bayar boleh nggak? Ya boleh-boleh saja. Tetapi tidak wajib. Begitu? Oke, gimana? Ya, mengalami kehidupan di bulan Ramadan dalam hal ini termasuk bayi yang sudah lahir sebelum matahari terbenam. Kan bayi lah, bukan orang meninggal. Kalau bayi itu kan berarti lahir ke dunia. Kalau orang meninggal itu pindah ke dunia. Pindah dari alam dunia ke alam ya, berarti kan meninggalkan dunia. Oke, boleh membayar, tetapi menjadi tidak. Pertanyaan bagus. Baik, ada lagi yang mau menyampaikan pertanyaannya? Cukup? Kalau sudah, berikan applause kepada kelompok 3 yang sudah
Sambung tadi ya. Udah ya? Belum? Oke, sudah ya. Sekian dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, kita menuju ke kelompok yang terakhir, kelompok 4. Silakan. Sekarang saatnya kita akan menyimpulkan bersama-sama materi kita hari ini, ya. Yang pertama, ada berapakah jenis zakat itu? Ada dua, apa saja? Zakat fitrah dan zakat mal. Apa itu zakat fitrah? Zakat yang dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam Untuk orang yang masih hidup. untuk orang yang masih hidup. Apa maksudnya? Ya, pakai bahasa yang mudah saja lah. Apa itu zakat fitrah? Zakat yang dikeluarkan oleh setiap orang Islam pada bulan Ramadan. Ya, boleh. Kemudian syarat wajibnya apa saja? Beragama Islam, masih hidup. Hidupnya sampai kapan? Sebelum matahari terbenam. Dan yang terakhir adalah memiliki apa? Kelebihan makanan untuk dirinya sendiri dan keluarganya untuk malam itu dan hari esok. Itu adalah syarat wajibnya. Yang berikutnya, waktu membayarnya. Kapan waktu membayarnya? Bulan Ramadan. Mulai dari tanggal 1 ya. Itu yang pertama. Yang kedua, waktu yang lebih utama kapan? Waktu wajibnya kapan? Ya, setelah terbenam matahari pada akhir bulan Ramadan sampai sebelum subuh. Waktu yang paling utama setelah selesai subuh sampai sebelum melaksanakan sholat Idul. Berarti berangkat sholat Id bayar zakat boleh nggak? Boleh. Itu waktu yang paling utama. Dan bayarnya kepada siapa? Nah, ingat, kamu bayarnya di waktu itu jangan bayar ke amil, kasihan amilnya. Bayarnya ke siapa? Langsung diberikan kepada penerima zakat. Siapakah penerima zakat? Fakir dan miskin. Ada 8 golongan ya yang boleh menerima zakat, tetapi untuk zakat fitrah diutamakan untuk golongan miskin. Untuk selanjutnya sebagai kegiatan akhir pembelajaran, saya akan berikan soal latihan, langsung kalian kerjakan. Waktunya 5 menit. Langsung dikerjakan, jangan lupa namanya. Untuk jawaban ditulis di kolom yang telah disediakan di sampingnya. Untuk yang sudah selesai langsung sampaikan dan langsung saya ambil, langsung serahkan saya.
saya akhiri, saya ingin menyampaikan terlebih dahulu bahwasanya untuk materi pembelajaran yang akan datang yaitu kita akan membahas yang kedua tadi ya, lanjutannya yaitu tentang zakat. Nah, untuk itu pastikan kalian nanti di rumah mempelajarinya terlebih dahulu sehingga ketika pertemuan yang akan datang kita sudah siap untuk langsung masuk ke materi tentang zakat. Nah, dan jangan lupa untuk tetap belajar, ya, jaga kesehatan, dan pastikan jangan lupa juga untuk ibadah. Oke, sebelum saya tutup untuk pertemuan hari ini, adakah yang ingin bertanya terlebih dahulu barangkali materinya? Tasnya itu yang keluar zakat fitrah. Tidak. Ya. Oke, ada lagi yang bertanya? Sudah cukup? Baik, kalau cukup, ya saya akhiri. Terima kasih atas kerjasamanya. Dan mari kita akhiri dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Bila kita berhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.